Persaingan bisnis di era sekarang sangatlah kompetitif. Kita tahu sendiri banyak orang yang sekarang sedang menggeluti dunia bisnis. Dimana kita menjadi seorang pelaku bisnis tentunya ya kita ingin mempertahankan bisnis kita masing-masing. Contoh, saya punya bisnis, teman saya punya bisnis, ya pastinya kita sama-sama untuk mempertahankan keunggulan bisnis kita masing-masing, biar kita juga nggak ketinggalan sama yang lain. Dan juga ketika kita menjadi seorang pelaku bisnis, tentunya kita tidak lepas yang namanya pengambilan keputusan, atau sebagai seorang pimpinan ya terutama ya, itu kita tidak lepas lah namanya pengambil keputusan. Nah, saya kasih contoh nih teman-teman, dalam hal pemasaran, kita jadi pimpinan di bidang pemasaran. Nah, kita dikaitkan atau kita dihadapkan oleh perkembangan teknologi yang sangat luar biasa ini. Jadi kita harus bisa manfaatkan promosi baik offline ataupun online. Tapi teman-teman harus bisa menganalisis dulu, misalnya teman-teman ini targetnya, sasarannya ke siapa, entah ke orang-orang yang tua ataupun orang-orang anak-anak muda. Misal anak-anak muda, ya teman-teman harus memanfaatkan sosial media sebagai bahan promosi dan lain-lain. Misal sasarannya teman-teman kedua hal ini, kedua generasi ini, ya teman-teman harus bisa memanfaatkan promosi secara offline ataupun online gitu. Nah, dari contoh tadi, jangan seorang pemangku atau pengambil keputusan itu ya harus bisa cepat dan juga akurat dalam mengambil keputusan, karena hal itu menjadi poin penting teman-teman dalam mengambil keputusan. Jikalau kita mengambil keputusan secara cepat dan juga akurat, ya saya yakin bahwasanya kita dapat mempertahankan keunggulan bisnis kita di bisnis-bisnis yang lain atau kepada kompetitor-kompetitor yang lain lah. Karena bisnis kita bisa jalan, bisa baik, ya tergantung pengambilan keputusan kita tadi, kayak gitu. Apakah teknologi bisa mempengaruhi bias dalam pengambilan keputusan? Seperti kita tahu, bahwasanya bias itu teman-teman prasangka yang mendukung atau menentang suatu hal. Nah, kalau saya dikasih pertanyaan untuk mengasih contoh dalam bidang SDM, saya kasih contoh pada saat proses rekrutmen aja. Nah, HRD melakukan sistem rekrutmen pakai CV. Nah, CV kan ada dua, CV ATS dan juga CV biasa. Nah, kalau CV biasa ini teman-teman pastinya berdasarkan persepsi juga Mas Yan, persepsi si HRD, ya kan. Tapi kalau kita pakai CV ATS, tentunya teman-teman sudah bisa dideteksi oleh AI secara langsung. Tentunya teman-teman ini berada di bidang apa, menyimpulkan CV-nya teman-teman seperti itu. Apakah teman-teman cocok di bidang sesuai pilihannya teman-teman seperti itu. Jadi HRD tidak lagi berpikir secara persepsi saja, tapi sudah dijawab oleh AI. Maksudnya anak ini seperti ini, seperti ini, seperti ini, dan dia bidangnya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti itu. Jadi kalau dibilang apakah teknologi bisa mempengaruhi bias dalam pengambilan keputusan, pastinya bisa, dan juga bisa membantu lah seorang HRD ini dalam merekrut karyawan seperti itu. Berikut beberapa proses rekrutmen. Di sini saya memilih customer service ya, dan juga beserta analisis decision makingnya. Yang pertama, perusahaan itu menganalisis dulu kira-kira posisi ini, proses ini ya teman-teman, proses rekrutmennya ya. Di perusahaan menganalisis kebutuhan posisi jabatannya, kira-kira jabatan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Misal di sini saya memilih customer service ya, berarti customer service kebutuhannya. Yang kedua, masa iklan mempromosikan rekrutmen atau lowongan kerja seperti itu untuk customer service. Entah di situ menyantumkan persyaratan untuk kelolosan, entah itu pengalaman kerja, ijazah minimal sekolah dan lain-lain. Terus yang ketiga adalah proses lamaran kerja dengan menyeleksi secara administrasi dan juga wawancara. Nah, secara administrasi ini termasuk juga CV ATS tadi, sekiranya memenuhi tidak dilakukan secara teknologi tadi, secara AI. Kiranya AI tadi menilai anak ini cocok enggak sebagai seorang customer service. Nah, yang kedua, dan juga menilai berkas-berkas lainnya lah, dan juga wawancara. Jadi wawancara ketemu langsung antara HRD dan juga si pelamar tadi. Yang keempat ada decision making. Nah, decision making ini mengambil keputusan tapi berdasarkan analisis decision makingnya teman-teman. Jadi teman-teman di sini harus membuat beberapa kriteria yang cocok untuk dibuat customer service. Contohnya yang pertama, ada pengalaman kerja, disuruh membuat 5 kriteria dan juga 5 kandidat. Jadi ada beberapa tabel, ada tabel 6x6, yakni ada 5 si pelamar dan juga 5 kriteria. Ya, dari kriteria tadi yang pertama ada kriteria pengalaman kerja. Jadi kenapa kita tulis atau saya nulis pengalaman kerja, karena customer service
menurut saya harus bisa memiliki pengalaman kerja yang baik karena berkomunikasi langsung pada pelanggannya. Yang kedua, ini bobotnya berjumlah 20 teman-teman, karena juga urgent. Yang ketiga ada tanggung jawab. Tanggung jawab juga ini saya kira bagaimana seorang customer service ini bertanggung jawab pada pelanggannya. Semisal pelanggannya menanyai ini, ya dia harus bisa untuk menjawab sesuai dengan tanggung jawabnya tadi, sesuai dengan kebutuhan pelanggannya. Yang ketiga ada komunikasi. Bagaimana ya namanya customer service ya teman-teman, harus bisa berkomunikasi dengan baik pada pelanggannya. Itu ada 20 bobotnya ya. Terus ada skill service oriented yang tinggi. Jadi skill dia menjadi seorang customer service juga dibutuhkan. Itu menjadi nilai utama lah dalam kriteria ini. Ada 25 bobotnya. Yang kelima adalah kerja tim, karena memang terkadang customer service juga kan dia semisal tidak bisa hadir atau tidak bisa izin ya, untuk izin absen di hari itu ya digantikan teman-teman yang lain. Tapi ketika teman-teman yang lain izin, dia harus bisa menggantikan. Itu namanya kerja tim. Jadi di sini kita tulis bobotnya 15 seperti itu. Ada beberapa kriteria, ada 5 kriteria dan juga 5 hasil atau 5 orang yang akan mencalonkan diri sebagai seorang customer service. Nah, nantinya hasil dari HRD tadi, hasil menilai pengalaman kerjanya berapa, tanggung jawabnya berapa, komunikasi berapa, skill service orientednya berapa, dan juga kerja timnya berapa. Nanti dikalikan sama bobotnya. Jadi setelah itu nanti dijumlahkan dari kejumlahan seluruh kriteria, dijumlahkan setelah dikalikan dari bobot tadi. Seperti itu teman-teman.